Halo guys, welcome to Netek ID. Jadi kali ini iPhone 14 Plus warna blue sudah datang. Dan ini aku gunakan just tip dari The Luxury Goods, langsung dari Apple Singapura. Yang ingin tanya-tanya langsung saja aku taruh di description di bawah. Jadi HP ini agak menarik, dalam arti banyak yang sudah melupakan iPhone 14 Plus dikarenakan launchingnya ini mundur dibandingkan dengan iPhone 14 series yang lainnya. Bahkan menurutku ini HP yang lebih menarik karena akhirnya untuk kelas yang biasa, tidak pro, datang dengan display yang lebih besar. Kita lihat dari sebelah deh, dengan HP-HP Android banyak sekali dari low end sampai high end, semuanya itu selalu ada yang besar. Jadi akhirnya iPhone 14 Plus keluar dan menurutku ini bisa menjadi HP menarik yang mungkin saat ini belum, tapi 1 tahun ke depan ini akan menjadi HP yang bisa aku katakan rekomendasi paling mudah jika mencari iPhone 14 ya, lebih tepatnya iPhone terakhir, iPhone terbaru di tahun 2022-2023. Baik, sebelum lebih dalam, aku berikan unboxing experience iPhone 14 Plus. Ini memang lebih simpel karena kalau kalian tahu 14 Pro dan Pro Max banyak sekali masalah di awal peluncuran karena bisa aku katakan ini dari chip yang berbeda, kamera berbeda, display berbeda. Jadinya perlu penyesuaian dan menurutku ini bug yang cukup mengganggu dan paling besar jika kita lihat sebelum-sebelumnya setelah keluarnya iPhone X ya. Jadi sebelum-sebelumnya tidak akan ada masalah yang sebesar iPhone 14 Pro dan Pro Max di tahun 2022. Untuk 14 Plus simple banget karena chipsetnya sama dengan yang tahun lalu, kameranya juga sama digunakan di iPhone sebelumnya, dan overall tidak ada perbedaan dengan chipset yang sama juga digunakan di iPhone 13 Pro dan Pro Max, sehingga untuk optimisasinya pasti tidak terlalu masalah bagi Apple di iOS 16 dengan iPhone 14 Plus. Lalu dengan HP ini menurutku kesan pertamanya feel-nya sangat familiar, lebih tepatnya ke arah ini iPhone 13 Pro Max, tetapi banyak fitur-fitur premium yang di-cut. Serta rasa bodinya ini lebih ringan, jadi kerasa tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Pro Max sebelum-sebelumnya. Dimana ini sekitar 403 gram, kalau misalnya Pro Max yang biasa, dan yang 14 Pro Max pun di 460 gram. Lalu dengan bodinya, bagian pinggirannya ini kerasa eksklusif dengan warna blue-nya, yaitu dengan aluminium, dengan matte ya. Lalu bagian belakangnya glossy. Sekilas ini mirip sekali dengan Sierra Blue iPhone 13 Pro Max, tetapi karena ini glossy dan itu matte, jadi terkadang di cahaya tertentu akan menghasilkan warna yang berbeda. Lalu untuk bodinya masih tetap depan dengan ceramic shield, lalu juga untuk bagian belakangnya menggunakan Gorilla Glass terbaik yang diberikan oleh Apple di tahun 2022. Masuk ke bagian display, ini yang benar-benar paling kerasa di-cut, yaitu di iPhone 14 Plus ini 6,7 inch Pro Retina XDR display, 800 nits standar, HDR di 1200 nits. Terdengarnya pro banget gitu ya. Jadi ini sama seperti dengan iPhone 12 Pro Max, tetapi untuk notch-nya sama dengan iPhone 13 Pro Max. Jadi notch-nya sedikit lebih kecil, tapi displaynya 60 Hz. Jadi ekspresinya tidak akan berbeda. Masuk bagian speaker lebih oke jika kalian bandingkan dengan iPhone 14 yang biasa atau 13 yang biasa. Terima kasih kepada bodi yang besar. Lalu juga untuk vibration-nya masih sama ya, feel-nya. Haptic keyboard bisa kalian nyalakan. Dan aku mungkin mention sedikit untuk iOS 16.1 beta dan harusnya akhir bulan ini akan datang. Ini haptiknya agak sedikit lebih rendah, jadi mungkin agar mengurangi baterai tidak terlalu boros ya dibandingkan yang sekarang, karena memang cukup boros ya kalian nyalakan haptic keyboardnya. Itu pilihan dari pengguna masing-masing, tapi menurutku nggak akan masalah untuk iPhone 14 Plus karena baterainya yang sangat gahar. Aku akan bahas itu nanti setelah ini. Sekarang masuk ke bagian kamera terlebih dahulu. Kameranya ini cukup unik untuk pemilihannya dari Apple. Jadi kamera utamanya dengan 12 megapiksel terbaru yang digunakan di iPhone 13 Pro Max, bukan di 14 Pro Max. Jadi 13 Pro Max kamera utamanya datang di sini. Lalu untuk bagian ultra wide-nya ini masih menggunakan iPhone 13 yang biasa. Jadi Apple memberikan untuk Pro-nya ini lebih ke arah di kamera utamanya. Tenang, fitur-fitur kamera pun datang semua seperti Photonic Engine yang terbaru, HDR4, lalu juga untuk videonya dengan cinematic video 4K 24 ataupun 30 fps semuanya tetap datang di iPhone 14 Plus ini. Jadi tidak ada masalah terkait itu. Tambahan untuk kamera depan, tenang saja karena untuk tahun ini semuanya akan sama, yaitu dengan 12 megapiksel autofocus di 14 seri. Aku akan memberikan tes lebih banyak terkait foto dan video di full review iPhone 14 Plus.
Fitur-fitur tambahan kecil seperti adanya SOS Satellite yang mungkin di sini masih belum bisa, lalu juga untuk adanya crash detection semuanya tetap hadir di iPhone 14 Plus. Masuk ke bagian chipset, ini pertama kali ya, tahun pertama di mana Apple menggunakan iPhone chip di tahun sebelumnya. Jadi kali ini antara Pro dan yang biasa cukup berbeda signifikan. Untuk iPhone 14 Plus dengan A15 Bionic chip dan bahkan Apple mengatakan ini sama persis dengan iPhone 13 Pro Max yaitu dengan A15 Bionic dengan 5 core GPU. Jadi di sini juga ada 6 GB RAM up dibandingkan 4 GB RAM yang biasanya digunakan di iPhone 13, iPhone 12, tapi LPDDR-nya LPDDR4 dibandingkan LPDR5 yang digunakan di iPhone 14 Pro series. Apple mengeklaim untuk bagian internalnya ada perubahan baru sehingga thermal efisiensinya lebih baik dan chipnya bisa lebih powerful dalam waktu yang lama. Menurutku sih tidak akan ada perubahan yang signifikan karena untuk chipnya A15 pun itu menurutku masih sangat powerful di tahun 2022. Game-game besar pun pasti akan aman dan akan share lagi setelah mencoba lebih lama dengan iPhone 14 Plus. Masuk ke bagian baterai dengan 4323 mAh, Apple pun mengeklaim ini yang paling tahan lama dan aku sangat setuju. Walaupun di website kalian lihat dalam beberapa tes tertentu iPhone 14 Pro Max lebih lama ya di website Apple, tapi pastinya dalam hal tertentu ini akan jauh melampaui 14 Pro Max. Display masih 60 Hz, always on display tidak hadir di iPhone 14 Plus, lalu juga dengan kamera sistem yang tidak se-powerful digunakan di 14 Pro Max di 48 megapiksel, jadi seharusnya saat mengambil foto video ini powernya akan dibutuhkan lebih kecil jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max. Yap, ini pasti akan menjadi HP yang sangat tahan lama jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Baik, jadi menurutku tahun ini pastinya start di mana yang biasa dan yang Pro semakin menjauh gapnya. Tapi juga Apple mendengarkan konsumen, menghilangkan mini, dan memberikan plus. Tidak bisa dibandingkan misalnya sebelumnya pengguna Pro Max mendapatkan yang terbaik, lalu 14 Plus datang dengan hal yang biasa. Tapi bagi pengguna umum secara garis besar, pengguna iPhone 12, iPhone 11, iPhone X ke bawah pastinya akan sangat puas dengan iPhone 14 Plus yang menginginkan baterai paling lama, lalu juga dengan display yang besar, jadi lebih puas. Otomatis dengan harga yang diberikan, walaupun tidak murah, tapi lebih murah lah dibandingkan dengan Pro Max, pasti akan sangat mudah untuk merekomendasikan dan dibeli oleh pengguna umum. Jadi kita akan lihat saja beberapa bulan ke depan dan akan sharing lebih dalam lagi setelah mencoba lebih lama dengan iPhone 14 Plus dan dari pandangan pengguna mungkin Pro Max sebelumnya dan juga kira-kira bagaimana kelebihan-kelebihannya yang bisa aku share ke kalian dengan iPhone 14 Plus. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang iPhone 14 Plus. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.